Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini masih seputaran soal koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia. Nah, redaksi Kanal TV Anak Bangsa menerima banyak pertanyaan. Dan terima kasih atas tanggapannya. Katanya, apakah koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia ini, Mas Rudi, punya kekuatan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo? Kira-kira seputaran itulah, banyak sekali varian pertanyaannya. Nah, sekaligus kita mau menjawab di dalam tayangan kali ini. Bersama saya tentunya rekan saya Rudi S. Kamri, seorang penulis dan pengamat sosial politik. Gimana Mas Rudi, bener nggak ada kekuatannya nih, koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia? Iya, terima kasih Mas Andri. Ini memang benar, banyak beberapa orang bertanya tentang hal itu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau teman-teman ini lebih jernih, lebih jeli membaca konstelasi politik, saya kira tidak perlu khawatir berlebihan. Gitu kan. Saya selalu mengatakan bahwa kelompok yang dimotori Din Samsudin ini hanya sekedar berhalusinasi lah, gitu ya. Sedang menaikkan posisi tawar, gitu ya. Tidak ada tools apapun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Gitu. Isu-isu yang disampaikan oleh mereka 8 poin ini tidak ada yang aneh gitu. Semuanya normatif dan semuanya sudah dilakukan oleh presiden dan lembaga tinggi yang lain gitu. Jadi tidak ada yang aneh. Cuma memang ujaran-ujaran ya yang dimuat oleh media setelah deklarasi itu dari Din Samsudin, dari Gatot, ini memang menuai kontroversi gitu kan. Yang paling membuat orang itu agak khawatir gitu loh. Ujaran dari Gatot bahwa saatnya rakyat mengambil alih pemerintahan yang oligarki gitu loh. Itu statement agak melanggar etika atau apa namanya istilah itu? Ya, kalau sebetulnya kalau boleh jujur, kalau pemerintah jeli ini sudah mengandung hasutan sebetulnya. Oke. Hasutan. Pertanyaannya adalah pemerintah oligarki seperti apa yang dimaksud oleh Gatot Nurmantio gitu loh. Dan ini kan menghasut sebetulnya ya. Dan ini ada pasal dan sebetulnya kalau boleh jujur secara undang-undang ini bukan delik aduan. Tidak perlu menunggu orang mengadu dulu, tapi aparat keamanan bisa langsung bertindak. Tapi kenyataannya mungkin karena dia itu masih punya taring kecil gitu ya. Sebagai mantan Panglima TNI sehingga nggak dia apa-apain. Tapi ini bahaya. Bahayanya apa? Media yang tidak mempunyai sense of responsibility terhadap bangsa ini memuat apa adanya sehingga menebarkan ketakutan pada orang-orang yang kebetulan tidak terlalu banyak membaca gitu loh. Iya. Pada kenyataannya saya menjawab pertanyaan Mas Andri di awal tadi, punya kekuatan tidak? Sama sekali tidak. Oke. Pertanyaannya gini, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka tidak mempunyai partai di DPR gitu ya. Oke. Ada 2 poin. Pertama adalah keinginan mereka untuk mengganti pemerintahan atau yang dikhawatirkan oleh orang ini kelompok ini bisa memakzulkan presiden. Ini sangat naif dan tidak mungkin dilakukan. Toolsnya apa? Gitu loh. Presiden itu dimakzulkan, syarat-syarat impeachment itu luar biasa berat dan panjang prosesnya dan harus melalui dari DPR gitu ya, kemudian MPR, kemudian ke MK, bolak-balik dan sebagainya. Pertanyaannya apa syarat gitu, yang memenuhi yang dikatakan bahwa presiden layak dimakzulkan? Satu, kecuali dia korupsi presidennya, kecuali dia melanggar undang-undang gitu ya, mengkhianati NKRI Pancasila atau berbuat asusila dan sebagainya, itu tidak dilakukan. Kita melihat secara objektif presiden dan timnya meskipun belum sempurna ya, sudah berjuang keras untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis pandemi. Gitu. Jadi rakyat juga secara objektif menilai kok. Gitu. Jadi ujaran-ujaran dari mereka ini sangat tidak masuk akal dan tidak perlu ditakuti karena mereka tidak mempunyai tools, alat untuk mengganti presiden. Oke. Yang kedua, mungkin karena yang ngomong ini mantan Panglima TNI, dia tidak mempunyai kekuatan sebiji jarah pun di TNI. Kenapa? TNI itu solid kok. TNI Polri itu solid ya. TNI tidak mau mencederai sejarah perjalanan indah dari TNI dengan melakukan kudeta. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali. Dan TNI Polri itu taat terhadap konstitusi. Sahabat Indonesia harus menyadari itu bahwa TNI Polri solid mendukung pemerintah yang sah
Siapapun presidennya. Sekarang presidennya adalah Presiden Jokowi Iya. dan TNI Polri solid mendukung presiden. Iya, satu lagi Mas Rudi. Di satu sisi ya, SMRC, Safil Mujani Research mengatakan bahwa adanya kami ini, koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia ini adalah sebenarnya bukti demokrasi di Indonesia itu eksis. Di mana setiap orang ya boleh aja menyampaikan pendapatnya, Iya, begitu ya. Mas Andri, kita kan pernah mengatakan bahwa berserikat, berkumpul itu kan memang Dijamin. dijamin oleh undang-undang. Jadi ada masalah mereka Iya, berkumpul, ya berserikat. Pertanyaannya adalah setelah berkumpul dan berserikat itu apakah ada tindakan-tindakan yang melawan hukum? Nah itu baru ya. Kalau tidak hanya berpendapat, apalagi dengan kayak semacam Rocky Gerung yang berhalusinasi gitu ya. Iya. Kenapa harus didengarkan gitu Iya, ya? iya, iya. Oke, saya pernah mengatakan bahwa sejatinya koalisi yang ada di dalam kami ini adalah koalisi rapuh, Iya. fragile. Kenapa? Orang-orang di dalamnya ini syarat kepentingan masing-masing Iya. dan belum tentu seragam. Dan belum itu seragam, itu yang penting. Iya. Jadi pada saat mereka ada kepentingan yang mereka akan jalan sendiri-sendiri. Iya. Jadi dibiarkan saja gitu ya. Iya. Ini mau pengen jadi presiden, ini presiden. Karena kenapa mereka berkumpul? Karena mereka mempunyai musuh yang sama. Iya. Kalau lagi Mas Rudi, kenapa nggak terang-terangan aja seperti katakanlah yang balihonya Bro Giring dari PSI itu yang terang-terangan menjadi presiden daripada pura-pura berdeklarasi ini kanan kiri 2 kali deklarasi, mungkin nanti ada deklarasi ketiga, Pura-pura keempat, menyelamatkan bangsa. pura-pura menyelamatkan bangsa, ujung-ujung pengen jadi presiden. Terang-terangan aja. Menyelamatkan atau mengecoh? Atau koalisi aksi mengecoh Indonesia misalnya. Oke. Jadi sahabat Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa melihat dengan jelas terang benderang kualitas orang-orang seperti ini yang tadi yang tergabung dalam kami ini dibandingkan dengan anak muda hebat yang bernama Giring Ganesa. Giring Ganesa terang benderang dia berani mendeklar saya ingin menjadi presiden. Iya. Tidak ada yang salah gitu ya. Mereka ini ya mempunyai intrik-intrik, membuat segala macam gitu. Aduh, jadi saya melihat ini membuat gaduh Indonesia. Ya, Iya. jadi saya kira tidak perlu khawatir. Dan lagi begini, saya kedua tadi masalah sah adanya siapapun ingin menjadi presiden di Indonesia. Iya. Termasuk orang-orang di sini nih. Ada Pak Din, ada Pak Gatot, ada Pak siapa. Boleh dan sah dijamin undang-undang kalau mereka pengen jadi presiden. Iya. Memang kepengen kok katanya. Iya kan? Kabarnya. Ya. Sama dengan bapak saya. Bapak saya juga pengen. Oh iya pengen. Pengen doang. Oke. Jadi pertanyaannya gini. Vehicle kendaraan apa yang digunakan untuk mencapai tujuan itu? Iya. Mereka tidak dalam partai gitu ya. Ya. Kemudian mereka berseberangan dengan pemerintah. Dan kalaupun nanti kami gitu menjelma menjadi partai sekalipun gitu loh. Tidak bisa juga. Kenapa? Dalam undang-undang tadi kita sebutkan tidak dimungkinkan partai baru, partai yang tidak mempunyai kursi di parlemen sekarang itu mencalonkan presiden. Gitu. Yang ada adalah mereka nanti akan berusaha menumpang partai-partai yang ada. Oke, kita bicara tentang hitung-hitungan, Mas Andri. Iya. Di DPR sekarang ambang batas pencalonan presiden kan 20%. Ya. Oke. Kalau ini belum dirubah ya. Ya. Ini partai masih sedang apa namanya? Lobby-lobby. Lobby-lobby lah. Ya, partai besar otomatis dia pengen tetap dengan 20%. Iya. Partai gurem ya. Partai gurem seperti PAN gitu ya. Yang itu pengennya tidak ada ambang batas. Iya, gitu ya. iya. Supaya kakeknya bisa dicalonkan gitu ya. Jadi Oke, boleh-boleh aja wacana itu sih ya. Asalkan dia mau jalan kaki Jogja Jakarta dulu. Ya. Jadi Penuhi dulu janji ya, jangan cuma obral janji ya. jalan janji aja nggak dipenuhin, apa janji yang lain? Janji politik apalagi ya? Apalagi. Oke, udahlah, ya, itu kita lupakan lah. Oke. Ya, sudah maghrib juga dia kan. Oke, jadi gini, Mas, kita bicara tentang konstelasi politik yang ada di DPR sekarang. Tidak ada satupun partai yang memenuhi syarat ambang batas bisa mencalonkan secara single. Tidak ada satupun ya? Tidak ada satupun. Harus koalisi pasti. Koalisi. PDIP tertinggi hanya 19,33%. Otomatis dia akan menggandeng siapapun. Yang tertinggi kedua Gerindra 12, sekian gitu. Kemudian Golkar 12, sekian juga. Berbeda di apa namanya? Di 0, sekian. 0, sekian. Oke. Kalau ketiga partai besar ini berkoalisi gitu.
habis itu perkara. Iya. Ya, yang memungkinkan yang sedikit bersinggungan dengan kelompok mereka adalah PKS dan PAN. Gitu Oke. ya. PKS dan PAN kalau dijumlah hanya 14%. Demokrat gimana? Nah, Kan kanan kiri waktu itu. kecuali mereka menggandeng Demokrat, gitu ya. Demokrat kalau digandeng memenuhi syarat lah, sekitar 22%, ya. Ya. Mereka oke. Pertanyaannya, Mau nggak? mau nggak Demokrat bergandengan dengan mereka ini? Orang-orang yang mempunyai genetika berbeda, gitu. Jadi DNA mereka kan berbeda dengan Demokrat, gitu ya. Ini orang ini agak ke kiri-kirian, gitu ya. Demokrat kan nasionalis, gitu. Katanya Demokrat, ini kabarnya, metafornya darahnya bisa sumbang kemana-mana. Ya, Kanan kiri oke. ya, saya kalau jadi Demokrat ini mudah-mudahan ya, apalagi ada isu-isu AHY mau masuk gitu Oh, ya, iya. di kabinet segala macam, Demokrat masih condong ke nasionalis lah. Oke. Gitu ya. Jadi dia lebih baik berkoalisi dengan yang lain, kecuali gitu, dia mengorkestrasi kedua partai yang lain gitu. Oke. Jadi AHY menjadi RI1, wakilnya Gatot. Nah, ini menarik ini. Bagaimana mungkin seorang mayor, wakilnya seorang jenderal? Boleh saja. Ini terjadi kalau dalam Mayor sinetron. jenderal itu kan di urusan TNI, militer. Tapi kalau di politik kan bisa-bisa aja Ya, tuh. nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Nanti akhirnya orang melihat, loh, kok mau dipimpin mayor? Ya, itu kan sah-sah saja ya. Iya, tinggal Tapi itu pangkatannya boleh. mau. Iya, oke. Tapi boleh. Dan itu bisa terjadi kalau dalam sinetron, gitu ya. Dalam realitas politik agak susah. Jadi mohon Bukannya maaf. politik kita tuh kayak sinetron. Ya, jadi Mas Andri, mohon maaf ini teman-teman perlu kita berikan Ya. sedikit pencerahan bahwa sudahlah tidak terlalu khawatir dengan Ya, itu kami ya. Mereka punya hak untuk menyuarakan pendapat, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kita sudah tahu tidak ada kendaraan yang bisa menggulingkan pemerintah, mengganggu sedikit boleh lah. Iya. Itu sebagai mereka sebagai oposisi nggak ada masalah. Itu juga lebih bagus pemerintah menjadi ada sparring partner atau sebagai balancing information atau balancing For kekuatan pengimbang. pengimbang untuk supaya pemerintah tidak lupa diri. Bagi saya sah-sah saja. Oke. Tapi kalau sejauh dia mau akan mengganti presiden, Nggak bisa. itu hampir mustahil. Gitu ya. Jadi yang kedua, kalau beberapa orang ini mau mencalonkan jadi presiden, itu sah-sah juga. Tapi kita harus kembalikan pada fakta yang realistis. Kendaraan mereka apa gitu. Iya. Kecuali mereka digandeng oleh partai yang ada. Iya. Tapi kenyataannya saya pikir bahwa partai-partai yang ada juga sudah punya calon kok, Iya, yang lebih hebat kok, gitu? Iya, Lebih hebat daripada yang ada sekarang ini. Mendingan katanya koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia ini terang-terangan aja bikin komposisi apakah Mbak Titi dan Pak Gatot atau Pak Gatot dengan Pak Din atau Pak Din dengan Mbak Titi, bagaimana nih? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja tuh, ya. tapi terang-terangan aja. Boleh, gitu ya. mungkin Titik Soeharto sama Andre Wenas gitu, nggak ada masalah. Ya, pertanyaannya yang mencalonkan mereka siapa? Sopo. Ya toh? Jadi Gatot, Titik, Din, Gatot misalkan. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja kok. Iya. Oh, siapa yang melarang mimpi? Iya, toh? betul ya. Siapa yang melarang halusinasi? Iya. Itu Bro hak. Giring aja pasang mimpi besar-besar juga boleh. Tapi kalau Bro Giring itu ada strategi komunikasi strategi yang komunikasi, smart, iya. cerdas. Iya. Kalau ini kan hanya bermimpi, berhalusinasi dan sah-sah saja. Iya. Iya. Apakah ini memang akhirnya terbaca hanya sekedar bikin gaduh untuk mengecoh dari isu-isu utama, Mas? Bisa jadi juga. Saya tidak tahu isu utamanya apa, tapi kita kan selalu ini sebagai kelas menengah ini, kita kan menyoroti gerak langkah mereka gitu. Iya. Saya setuju dengan pemerintah sekarang ya, tidak terlalu menanggapi Iya. keberadaan ini. Jangan menjadi faktor lah, mereka juga remeh-temeh, kecil-kecil aja lah mereka. Mereka ya paling hanya kaleng-kaleng aja lah gitu ya. Hanya kita yang mengkritisi mereka, mengkonter mereka, apa-apa, meluruskan. Kalau ada yang bagus di pendapat mereka kita dukung juga, Iya. gitu ya. Kalau yang tidak, yang agak tidak masuk akal kita counter, tidak ada masalah. Jadi bagi saya itu sah-sah saja. Ada juga kemarin ada deklarasi kami perjuangan. Ada lagi dia. Oke lah. Jadi teman-teman mahasiswa mendeklarasikan kami perjuangan untuk mendukung program pemerintah. Akhirnya apa Mas Andri? Bahwa deklarasi kami ini dimaknai oleh sebagian teman-teman kita hanya sebagai dagelan gitu. Iya. Ya, dibuat kami perjuangan gitu ya. Terus kemudian mungkin ada lagi ada kita gitu. Enggak ada masalah. Oke. Oke-oke aja sih. Nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi
sebagian rakyat Indonesia harus menyadari bahwa keniscayaan dalam demokrasi ya seperti ini, ya. Cuma memang kita harus realistis, jangan ketakutan berlebihan, paranoid bahwa mereka nggak punya kekuatan apapun kok. Iya. Ya. Ya, sahabat Indonesia, dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini memang menarik. Bisa dimaknai sebagai kata-kata di lucu-lucuan, hiburan, tapi juga dari satu sisi masyarakat kita dihimbau untuk semakin cerdas. Jadi bagaimana untuk mengkritisi perilaku politik atau political behavior ya. Dan juga mestinya ada aspek edukatifnya di mana para pemain politik ini di counter ini ada macam-macam nih. Satu yang deklarasi kami, satu lagi adalah balihonya PSI, Bro Giring. Ini dua-duanya fenomena yang menarik untuk dicermati. Mari kita sama-sama belajar. Mas Andri, Ya. satu hal lagi mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa sudah tepat tadi kita bicarakan bahwa pemerintah tidak terlalu mengcounter atau menanggapi keberadaan kami gitu ya. Ya, ya. Tapi selayaknya partai-partai ini ya yang sudah mendapatkan manfaat Ya. dari pemilu kemarin, mereka juga memberikan counter-counter gitu ya. Ya. Supaya ini salah satu cara mereka, salah satu harapan dari masyarakat Mas Andri, partai-partai kok diem saja, Iya. bantu dong pemerintah gitu. Ini saya kira juga perlu partai-partai juga memberikan suatu sikap, jangan hanya menjadi pemain aman gitu ya. Oportunistik juga. Nanti kalau kalian tidak menangkap suara rakyat, kalian akan kena sanksi tahun 2024 nanti. Percaya sama saya. Iya, sahabat Indonesia, itulah tadi perbincangan seputar koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa partai-partai sekarang ini juga boleh mengambil sikap, melakukan edukasi politik, mencerahkan masyarakat. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.